sumur resapan. Sumur resapan ini katanya dapat mengantisipasi banjir di Jakarta. Sebetulnya kalau kita terangkan, nih ada gambar, air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah karena ada gravitasi bumi dan ada kemiringan atau slope atau gradien. Nanti kalau di sini kita buat, ini ada energi, garis energi. Jadi air pasti mengalir ke tempat yang rendah. Lalu kita misalkan air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, mungkin katulampa atau kita coba bikin dengan saluran kecil. Lalu kita akan matikan air dengan sumur resapan. Sumur resapan. Biasanya air akan mengisi sumur. Air akan mengisi sumur. Kemudian setelah sumurnya penuh, air akan tetap mengalir. Air tetap mengalir. Ini kita coba. Ini berapa aja nanti di sungai kita buat sumur, atau di halaman, di pekarangan, di mana saja kita bikin sumur resapan itu. Air akan penuh. Terutama ini saya kasih contoh di air yang mengalir di sungai. Kita bikin lubang seperti sumur, gunanya untuk mengantisipasi atau meresapkan air supaya jangan banjir di Jakarta. Jadi air yang masuk sumur itu dia akan penuh, kemudian dia akan mengalir. Akan mengalir terus dialirkan ke sungai yang lebih luas nanti. Kemudian semuanya akan mengalir ke laut. Seperti lagu Bengawan Solo. Semua itu akan mengalir ke laut. Kenapa ke laut? Karena laut lebih rendah daripada bumi. Jadi seluruh air akan mengalir ke laut. Karena sifat air mengalir ke tempat yang rendah. Karena ada perbedaan tinggi, ada gradien atau slope, atau ada energi di situ. Karena air tidak mungkin mengalir apabila tidak ada pemicu. Air akan mengalir apabila ada pemicu. Pemicu masif yang menyebabkan air mengalir. Kemudian sumur resapan seperti yang tergambar di bawah ini. Ini kita buat, ini muka air tanah, ini laut. Ini mungkin Jakarta daratan rendah, ini mungkin Bogor. Lalu kita buat sumur. Coba kita buat sumur di daerah ketinggian. Muka air tanahnya akan jauh ke bawah. Sementara di daratan rendah, muka air tanahnya akan tinggi. Bukan tinggi, mungkin berimbang dengan air laut yang paling kering. Pasang kering air laut, mungkin permukaan air tanah itu mungkin akan seimbang dengan air laut yang pasang kering. Jadi kalau kita buat sumur resapan di daerah yang rendah, tentu saja tidak efektif. Kenapa? Karena sumur resapan yang kita contohkan di saluran ini, karena kecepatan pengaliran run off air atau pengaliran air banjir atau flood dan yang lainnya, itu lebih cepat mengalirnya, V-nya lebih tinggi daripada peresapan ke dalam tanah. Makanya air mengalir. Jadi tindakan antisipasi untuk mengeringkan Jakarta atau membebaskan Jakarta dari banjir dengan sumur resapan itu, saya rasa itu tidak memenuhi kepada unsur dan syarat alamiahnya. Kenapa? Karena peresapan lebih rendah atau lebih kecepatannya lebih rendah daripada pengaliran, sehingga air tetap saja mengalir. Sumurnya sudah diisi, kemudian airnya akan mengalir. Jadi tetap saja Jakarta itu akan tergenang. Kemudian ini ada satu lagi contoh saya kasih. Ini contoh pengeringan. Ini daerah rawa atau daerah gambut atau waduk atau apa yang ingin kita keringkan, daerah ketinggian. Lalu bagaimana cara mengeringkannya? Kita buat lagi sumur resapan ke bawah. Ini elevasi dasar dari waduk atau genangan ini lebih tinggi daripada sumur yang kita buat.
Akibatnya apa? Air yang tergenang ini mungkin rawa, mungkin apa saja yang airnya tergenang yang ingin kita keringkan, kita buat sumur yang elevasinya lebih rendah. Seluruh air akan mengalir ke dalam sumur. Kemudian air ini akan kita pompa ke dalam saluran. Nanti air yang tergenang ini pasti akan kering. Ini akan kering dengan sendirinya. Karena apa? Karena ada sumur yang menampung yang permukaan elevasi dasarnya lebih rendah. Nah, ini kita namakan sumur resapan atau untuk dewatering atau pengeringan air di sebuah lahan dengan sistem sumur. Ini masuk akal. Tapi kalau pekerjaan mengeringkan air banjir dengan sumur resapan itu rasanya tidak mungkin dan mustahil dilakukan. Tapi kalau untuk menambah kebutuhan air baku di daratan, mungkin itu tidak ada masalah. Tapi yang bahayanya sumur resapan ini, kita kasih contoh karena ini kerendahan. Nanti air pasang laut karena kondisi Jakarta rendah, waktu pasang kering sepertinya normal. Pada pasangan normal mungkin seimbang, masih seimbang. Kemudian pada pasang penuh nanti, pasang penuh ini terjadi 6 jam. 6 jam kering, 6 jam penuh, kemudian 6 jam kering lagi, 6 jam penuh lagi, 1 hari 1 malam, 2 kali pasang, 2 kali susut. Sehingga air penuh ini dia akan permukaan, karena elevasi permukaan air laut ini lebih tinggi, dia akan sampai ke darat. Bahkan mungkin juga mengisi sumur-sumur resapan itu. Sehingga berbahaya mungkin untuk kondisi Jakarta itu sendiri, di samping dulunya intrusi air laut mungkin melalui tanggul laut, intrusi air laut. Tapi sekarang bisa saja intrusi air laut masuk ke dalam sumur, intrusi air laut masuk ke dalam sumur dan langsung bercampur dengan air tanah. Akibatnya air yang di Jakarta juga bisa tercemar secara keseluruhan. Air bakunya mungkin bisa tercemar atau bertambah dengan air laut, khususnya di daerah-daerah yang mendapat rock, artinya lebih rendah dan dekat kepada laut. Jadi sumur resapan kalau kita laksanakan ini agak, kalau menurut kami agak berbahaya, karena juga tidak bisa menghilangkan banjir di Jakarta, karena kecepatan peresapan lebih kecil daripada kecepatan pengaliran run off air di waktu banjir. Kecepatan banjir berapa, kecepatan peresapan berapa, jadi tidak berimbang, sehingga air tidak bisa masuk ke dalam tanah dan tidak bisa menghilangkan banjir. Lagi pula air yang dalam tanah ini juga tidak bisa keluar karena ada air laut yang lebih tinggi, dia tidak akan keluar. Ini permukaan air tanah ini, muka air tanah ini akan susut sendirinya apabila air lautnya kering. Jadi mustahil. Tapi kalau untuk menambah bahan baku air di daratan Jakarta, air tanah Jakarta, itu sungai-sungai itu sudah memberikan kontribusi air tanah. Sejauh sungainya tidak kering, air tanah di Jakarta itu akan cukup tersedia untuk seluruh warga kota Jakarta. Saya rasa itu yang bisa kita jelaskan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kenapa? Perlakuan alam itu harus alamiah. Kalau tidak alamiah kita perlakukan alam, misalnya alam akan murka. Jadi kita perlakukan alam itu alamiah sesuai dengan kehendak alam itu sendiri, sesuai dengan tatanan dan hukum alam. Alam sudah memberikan tanda kepada kita, bahkan ada fenomena-fenomenanya. Di seluruh fenomena alam itu bukannya berlalu gitu saja, banyak ilmu yang tersimpan di dalamnya apabila kita berpikir dan memikirkannya. Jadi banyak teori dan konsep memikirkan sumur resapan bisa ini, itu mustahil akal bisa terlaksana. Kenapa? Silahkan saja buka nanti sumur resapannya, pasti muka air tanahnya ada. Dia tetap segitu, dia akan susut apabila pasang itu kering atau permukaan air laut ini turun ke bawah, baru air tanahnya akan mengering, menyusut juga. Jadi tidak bisa mengantisipasi banjir. Tapi kalau untuk menyediakan suplai bahan baku, tapi sangat disayangkan nanti ada intrusi air laut ke dalam sumur resapan. Nanti air di Jakarta akan tercemar dengan air laut. Sebetulnya sungai-sungai yang ada cukup memberikan suplai air baku. Kira-kira mungkin itu yang kita sampaikan. Tolong like and share.
bermanfaat. Terima kasih.